Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus kiranya senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 9 ayat 11. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Hingga saat ini kami dalam keadaan sehat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Tuhan, sebelum kami beraktivitas, sebelum kami memulai kegiatan kami sehari-hari, terlebih dahulu kami mau mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara kepada kami. Biarlah firman-Mu yang menuntun kami supaya perjalanan hidup kami selama satu hari ini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun, dan kami tetap di dalam sukacita. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan menjadi renungan bagi kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 9 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Orang yang mengenal nama-Mu percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Orang yang mengenal nama-Mu percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita menerima berkat dari Tuhan. Pagi hari ini kita masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Bagi yang berulang tahun, pada pagi hari ini dia bisa bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan umur yang panjang. Bagi kita yang mempunyai rencana perjalanan, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena pagi hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan segar, kita bisa dibangunkan oleh Tuhan dari tidur kita. Demikian juga bagi kita yang mau bekerja. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sehat, kita bisa untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin pasti kita mempunyai teman yang sangat dekat di samping suami, istri, atau pasangan kita. Apa yang bisa kita lakukan terhadap orang-orang yang sangat dekat dengan kita? Saudaraku, kita pasti mau curhat, mau menyampaikan keluh kesah kita, ataupun mau menyampaikan masalah kita yang sangat rahasia sekalipun, yang tidak boleh diketahui oleh orang lain kepada orang yang sudah sangat dekat dengan kita. Dan kepada orang yang sudah sangat dekat dengan kita, pada saat kita curhat, pada saat kita menyampaikan masalah kita, kita berharap bahwa teman kita itu pertama sekali dia mungkin mau menjadi pendengar bagi kita. Yang kedua, kita harapkan bahwa saudara kita atau teman kita yang sangat dekat itu akan bisa memberikan solusi, jalan keluar, bahkan membantu kita di dalam pemikiran dan di dalam perbuatan terhadap masalah yang sedang kita hadapi. Karena apa? Karena kita sudah mengenal dia. Kita sudah mengenal satu sama lain dan kita sudah percaya sama dia. Dan kita tahu bahwa teman kita itu
tidak akan mempermalukan kita. Bahwa teman atau sahabat kita tersebut, dia akan tetap peduli kepada kita. Makanya dikatakan, saudaraku, pepatah mengatakan, karena kenal maka sayang. Karena kalau tak kenal, tidak sayang. Itulah hubungan kita, dan ini tidak mudah. Dan kita tidak akan pernah mau menyampaikan sesuatu isi hati kita kepada orang yang belum dekat dengan kita, atau yang masih hanya kita kenal biasa. Mungkin kita masih menjaga gengsi kita, mungkin kita masih menjaga rahasia kita, kecuali kepada orang yang sudah sangat dekat dengan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah hubungan kita dengan Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya, sudah sejauh mana kita mengenal Tuhan? Ini adalah ada hubungannya seberapa sering kita menyapa Tuhan, atau seberapa jauh atau seberapa dekatnya kita kepada Tuhan. Kedekatan kita kepada Tuhan akan menentukan tingkat kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebagaimana di dalam Alkitab, di dalam Kitab Markus pasal 5, di sana dikatakan seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya mengalami pendarahan. Dia sudah berobat kepada tabib-tabib. Dia sudah capek untuk berobat, tetapi dia tidak mengalami kesembuhan atas pendarahan yang dia derita. Tetapi dia mendengar ada seseorang yang namanya Yesus. Dia bisa membuat mujizat, dia bisa menyembuhkan, dan dia melihat. Begitu dia melihat, dia percaya, dan dia mengatakan di dalam Markus 5 ayat 28 dikatakan, asal kujamah jubahnya, aku akan sembuh. Ada kepercayaan sama dia. Dia percaya, kalau jubahnya kujamah, aku akan sembuh. Saudaraku, sejauh mana pengenalan kita kepada Tuhan? Seperti seorang perempuan itu tadi yang sudah 12 tahun mengalami sakit pendarahan. Dia pengenalan dia kepada Tuhan, dia percaya dengan imannya. Pengenalan kita akan Tuhan ini sangat penting. Karena apa? Karena pengenalan kita kepada Tuhan berhubungan dengan sejauh mana kita bersekutu dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kita percaya, atau cara yang bagaimana supaya kita bisa mengenal Tuhan? Yang pertama, kita bisa mengenal Tuhan. Kalau kita baca di dalam kitab Kejadian dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi kita mengenal Tuhan melalui karya tangannya, melalui ciptaannya yang ada di dunia ini. Ciptaan Tuhan. Kita lihat bagaimana Tuhan menciptakan semuanya. Di situ pertama pengenalan kita. Yang kedua, kita mengenal Tuhan itu dari karya Yesus Kristus. Di mana firman yang telah menjadi daging tinggal di antara kita. Dan dia yang mengajari kita tentang kerajaan surga. Dia yang mengajarkan kebenaran sesuai dengan kehendak Bapanya yang di surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga, bagaimana kita mengenal Tuhan melalui Alkitab. Di dalam Alkitab, di dalam Injil Tuhan dikatakan di sana firman-Nya. Disampaikan juga janji-janjinya. Dan juga disampaikan juga berkat-berkatnya untuk menjadi pegangan iman kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita mengatakan percaya kepada Tuhan, mungkin kita mengatakan percaya kepada Yesus. Namun ketika kita diperhadapkan dengan realita, mungkin hanya sedikit kepercayaan kita itu. Begitu kita mengalami masalah, penderitaan, mungkin kepercayaan kita itu, mungkin kita akan buyar.
mungkin kita akan ragu-ragu. Saudaraku, saat ini begitu banyak orang yang ditimpa ketakutan dalam situasi pandemi COVID saat ini. Kita takut. Waduh, saya tadi baru bersentuhan dengan seseorang. Padahal saya dengar dia positif COVID. Ketakutan yang pertama yang muncul di dalam diri kita. Saudaraku, kita takut kena penyakit. Kita takut kekurangan makanan. Kita takut tidak bisa mencapai program-program yang sudah kita lakukan. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini mengatakan kepada kita, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya sudah mengatakan tadi ada 3 cara pengenalan kita kepada Tuhan. Pertama, kita mengenal Tuhan melalui karya tangannya. Kedua, kita mengenal Tuhan melalui penebusan daripada Yesus Kristus. Yang ketiga, kita mengenal Tuhan dari Alkitab, dari firman Tuhan, dari janji-janji Tuhan, dari mujizat-mujizat Tuhan. Pertanyaannya, apakah kamu percaya kepada Tuhan yang sudah kamu katakan bahwa kamu sudah mengenal? Bagaimana kita percaya kepada Tuhan? Kita sudah mengenalnya terlebih dahulu. Kita mengenal melalui firman-Nya itu tadi. Dan bagaimana supaya pengenalan kita itu kepada Tuhan benar-benar kita wujudkan? Kita harus dekat kepada Dia. Kita harus dekat kepada Tuhan. Dan firman Tuhan itu harus membuat kita percaya kepada Dia. Saudaraku, kalau kita katakan apakah Tuhan itu jauh? Tidak. Tuhan itu adalah sejauh doa. Tuhan itu sejauh doa. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Kalau saya percaya kepada Tuhan, begitu kita bangun dan saya membawakan renungan ini, firman Tuhan ini kepada kita semuanya. Apakah kita masih tarik selimut? Atau kita sudah mempersiapkan diri, memuji dan memuliakan Tuhan? Ketahuilah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang setia mencari dan merindukan Tuhan adalah orang yang percaya kepadanya. Kita jangan berhenti mencari Tuhan dan jangan hanya sebatas bibir saja. Dikatakan kepada kita di dalam kitab Yeremia pasal 7, Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Oleh karena itu, hari ini andalkan Tuhan dan taruhlah harapanmu hanya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berbicara kepada kami melalui firman-Mu saat ini, bahwa orang-orang yang mengenal kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan orang-orang yang mencari Tuhan, Tuhan tidak akan meninggalkannya. Engkau berbicara kepada kami, supaya kami hanya mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami hanya menaruh harapan kami hanya kepada Tuhan. Berkati kami Tuhan. Berkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati aktivitas kami hari ini. Berkati apa yang kami kerjakan. Berkati apa yang kami pikirkan. Berkati setiap rencana-rencana kami seturut dan sekehendak Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, Bapa yang baik, Bapa yang kami puji, kami sembah di dalam Yesus Kristus. Biarlah firman-Mu selalu hidup di dalam kami sepanjang hidup kami. Dengarkan dan kabulkan doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup.
Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati. Shalom.